Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang instrumen penilaian dan rubrik. Adapun anggota kelompok 10 yaitu yang pertama ada Izzatul Akidah, yang kedua saya sendiri yaitu Zakia Husnia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian instrumen penilaian, yang kedua bentuk instrumen penilaian, yang ketiga tujuan dan manfaat penilaian, yang keempat pengertian penilaian rubrik, yang kelima jenis dan contoh penilaian rubrik, yang keenam tujuan dan manfaat penilaian rubrik. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian instrumen penilaian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sesuatu untuk mengumpulkan data guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Menurut Purwanto, instrumen yang dijadikan sebagai alat ukur harus konsisten dengan materi yang diberikan, sehingga dapat memenuhi aspek evaluasi setiap kegiatan pembelajaran. Instrumen penilaian yang dibuat sebagai alat ukur harus sesuai dengan materi yang disampaikan dan dapat memenuhi aspek penilaian yang diharapkan. Aspek penilaian ini meliputi penilaian kemampuan siswa dalam menguasai materi, penilaian sikap siswa, dan penilaian keterampilan siswa. Semua aspek penilaian ini dilakukan pada setiap kegiatan pembelajaran. Hanya saja penekanan pada setiap aspek berbeda. Oleh karena itu, sebelumnya kita harus mengetahui prinsip penilaian sebagai dasar dalam pelaksanaan penilaian. Nah, di sini ada pengertian instrumen penilaian menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Suharsimi Arikunto. Beliau menjelaskan bahwa instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya yang mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Selanjutnya, menurut Suharsimi, beliau berpendapat bahwa alat atau instrumen evaluasi dalam Suharsimi adalah suatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya, menurut Anna Sugiono, menjelaskan bahwa menilai adalah kegiatan pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegangan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada bentuk instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian terbagi menjadi dua. Yang pertama instrumen tes dan yang kedua instrumen non-tes. Yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai instrumen tes. Pengertian instrumen tes adalah a system method of gathering data for the purpose of making intra or individual comparison. Tes didefinisikan sebagai metode sistematis pengumpulan data dengan tujuan membuat perbandingan intra atau individu. Menurut Suharsimi Arikunto, membedakan tes berdasarkan tujuannya menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tes kepribadian atau personality test. Yang kedua, tes bakat atau aptitude test. Yang ketiga, tes intelijensi atau intelligence test. Yang keempat, tes sikap atau attitude test. Yang kelima, tes minat atau measures of interest. Yang keenam yaitu tes prestasi atau achievement test. Ditinjau dari segi cara dan bentuk responnya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan sebagai berikut. Yang pertama ada verbal test, yang kedua ada non-verbal test. Selanjutnya bentuk instrumen penilaian yaitu instrumen non-test.
Menurut Ana Sugiono menyatakan teknik non-tes pada umumnya memegang peranan yang penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar siswa dari segi ranah sikap, affective domain, dan ranah keterampilan psikomotorik domain. Nah, menurut Hamzah dan Satria juga menerangkan bahwa instrumen non-tes pada umumnya digunakan dalam beberapa teknik penilaian, yaitu yang pertama, penilaian untuk kerja, yang kedua penilaian produk, yang ketiga penilaian proyek, yang keempat portofolio, dan yang terakhir skala sikap. Jenis instrumen tes non-tes yang umumnya digunakan adalah rubrik penilaian berbentuk pedoman observasi berupa daftar cek maupun skala rentang. Ada daftar cek dan skala rentang. Menurut Kunandar menjelaskan langkah-langkah penyusunan instrumen penilaian non-tes dalam penilaian untuk kerja, performance test, performance assessment adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan KD yang akan dinilai dengan teknik penilaian unjuk kerja beserta indikator-indikatornya. Yang kedua, identifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil atau output yang terbaik. Yang terakhir yaitu tulislah perilaku kemampuan-kemampuan spesifik penting diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir atau output yang terbaik. Rumusan kriteria kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa tersebut melakukan tugas. Definisikan dengan jelas kriteria kemampuan-kemampuan yang akan diukur atau karakteristik produk yang dihasilkan harus dapat diamati. Urutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Selanjutnya, kalau ada periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria kemampuan yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang lain di lapangan. Nah, tujuan dari instrumen penilaian yaitu untuk memudahkan guru ataupun peneliti dalam mengukur kemampuan atau kompetensi siswa, baik dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Secara umum, penilaian itu sendiri dilakukan untuk beberapa tujuan. Menurut Sujono, diantaranya yaitu yang pertama memberikan informasi terkait kemajuan hasil belajar siswa secara individu dalam mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukan. Yang kedua, membina kegiatan belajar mengajar lebih lanjut berdasarkan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian. Informasi tersebut dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, memberikan motivasi belajar kepada siswa, menginformasikan kemauan siswa agar terangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Yang keempat, memberikan informasi tentang semua aspek kemajuan siswa. Yang kelima, memberikan bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya. Manfaat instrumen penilaian. Instrumen penilaian bermanfaat sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kompetensi siswa secara kognitif, psikomotorik, dan afektif sebagai landasan analisis dan interpretasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut melalui proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian penilaian rubrik yang akan dijelaskan oleh Iza. Terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu pengertian penilaian rubrik.
Rubrik adalah pedoman penskoran yang digunakan untuk menilai unjuk kerja siswa beberapa kriteria dan tidak hanya menggunakan satu skor saja. Rubrik juga merupakan salah satu asesmen alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai siswa secara komprehensif. Maka dari itu rubrik dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai penuntut kerja dan sebagai instrumen evaluasi. Selanjutnya, yaitu jenis dan contoh rubrik penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu analitik rubrik, digunakan untuk menilai setiap kriteria secara terpisah. Selanjutnya, mengkombinasikan penilaian dari setiap kriteria untuk memberikan penilaian terhadap mutu kinerja secara keseluruhan. Yang kedua yaitu holistik rubrik, digunakan memberikan penilaian terhadap keseluruhan atau holistik terhadap mutu kinerja mahasiswa. Yang ketiga yaitu deskriptif rubrik, yaitu memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Lanjut. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian rubrik. Tujuan dari penilaian rubrik yakni siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua pihak pedoman yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan. Rubrik ini diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajarannya. Lanjut. Selanjutnya, manfaat penilaian rubrik. Yang pertama, yaitu rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas. Yang kedua, rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa. Yang ketiga, rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif. Yang keempat, mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya. Yang kelima, mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat. Yang keenam, yaitu rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa. Berikut adalah contoh dari pedoman pengembangan sikap berpikir inovatif peserta didik. Nah, bisa kita lihat di sini ada instrumen pedoman pengembangan angket. Nah, di sini kita diberi tugas variabel yaitu berpikir inovatif. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang definisi berpikir inovatif menurut beberapa ahli. Di sini ada 3 ahli, seperti yang kita lihat, kolom pertama yaitu oleh Gaynor. Beliau mengemukakan bahwa berpikir inovatif didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk menciptakan dan mengambil ide-ide pemikiran atau cara-cara baru untuk diterapkan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya, ahli yang kedua berpendapat bahwa berpikir inovatif mengacu pada kemampuan untuk menciptakan sebuah ide yang original, menggunakan hasil kerja sebagai sebuah ide yang berpotensi dan menerapkan ide-ide baru ke dalam praktek kerja. Selanjutnya, ahli yang ketiga berpendapat bahwa berpikir inovatif didefinisikan sebagai pembuatan, pengenalan, dan penerapan ide atau gagasan baru dalam pekerjaan kelompok atau organisasi untuk meningkatkan kinerja peran individu, kelompok, atau organisasi tersebut.
Selanjutnya, di sini ada menurut jurnal. Nah, menurut jurnal pertama yaitu Student Innovation Skill. Di sini dikemukakan bahwa berpikir inovatif pada dasarnya adalah suatu usaha yang gigih untuk menemukan sesuatu hal yang baru agar dapat diimplementasikan pada situasi atau kondisi tertentu yang sebelumnya belum ada dan belum terpikirkan oleh orang lain, menurut Suyanto. Kemampuan berpikir inovatif siswa bisa dikembangkan apabila kemampuan tersebut terus-menerus dilatih secara kontinu, sehingga dalam proses pembelajaran di kelas, guru sebaiknya selalu memberikan latihan yang memuat berpikir inovatif siswa. Selanjutnya di sini pada kolom ke-6 yaitu ada jurnal kedua, yaitu tentang Creating and Innovative Classroom. Di sini dikemukakan bahwa berpikir inovatif didasarkan pada pendekatan pembelajaran konstruktivisme, menekankan terbentuknya pemahaman sendiri secara aktif dan akomodatif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan pengalaman belajar yang bermakna, melibatkan siswa secara aktif melakukan sharing berbagi pengetahuan antar teman dalam kelompok dan pada saat diskusi tingkat kelas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir inovatif adalah sesuatu yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan, disertai dengan produktivitas, sensitivitas, originalitas, dan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Selanjutnya ada kolom aspek. Nah, di sini dapat kita ketahui dari ahli yang pertama, kita mendapatkan aspeknya yaitu yang pertama problem solving, yang selanjutnya menciptakan hal baru, berpikir, dan mengambil keputusan. Selanjutnya dari ahli yang kedua, bahwa aspeknya yang dapat diambil yaitu skill, originalitas, berpikir fleksibel, dan berusaha. Dari ahli yang terakhir, dapat kita ketahui aspeknya yaitu menciptakan, mengenalkan, dan menerapkan gagasan baru, meningkatkan kinerja. Selanjutnya dari jurnal ke-1, bahwa aspeknya yaitu berusaha dan dapat menghadirkan sesuatu atau suatu ide atau gagasan baru yang originalitas dipergunakan dalam memecahkan suatu masalah, mampu menerapkan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kelompoknya. Nah, dari jurnal yang kedua, dapat kita ketahui aspeknya yaitu partisipasi aktif dari siswa, menciptakan pemahaman sendiri, memberikan pengalaman yang baru kepada siswa, interaksi yang baik, baik antara siswa maupun dengan guru, melakukan sharing pengalaman dengan aktif. Nah, jadi kesimpulan aspek yang dapat kita ambil dari aspek indikator berpikir inovatif yang akan digunakan pada angket berpikir inovatif yaitu minat, skill, partisipasi aktif, usaha, penyelesaian masalah. Nah, itulah pedoman pengembangan instrumen angket berpikir inovatif peserta didik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Izatul Akidah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya yaitu lembar penilaian guru kimia pengembangan sikap berpikir inovatif serta didik dalam mata pelajaran kimia.
Nah, selanjutnya itu untuk mengisi kisi-kisi angket pengamatan berpikir inovatif siswa memiliki, yaitu terdiri dari 5 aspek kriteria. Yang pertama yaitu mengemukakan solusi yang berbeda, yang kedua keterbukaan terhadap pengalaman baru, yang ketiga mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau pertanyaan mandiri dalam belajar kimia. Yang keempat, kepercayaan terhadap gagasan sendiri. Dan yang kelima yaitu mempunyai kemauan yang keras dalam menyelesaikan soal-soal kimia. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya itu mengisi rubrik kuesioner pengamatan sikap berpikir inovatif siswa. Untuk aspek berpikir inovatif, indikator yang pertama yaitu mengemukakan solusi yang berbeda. Memiliki 5 pedoman penilaian. Yang pertama yaitu sangat baik, siswa selalu mengemukakan solusi yang berbeda. Yang kedua, baik, siswa mengemukakan solusi yang berbeda. Yang ketiga, cukup, siswa cukup mengemukakan solusi yang berbeda. Yang keempat, siswa kurang mengemukakan solusi yang berbeda. Dan yang kelima yaitu sangat kurang, siswa tidak mengemukakan solusi yang berbeda. Untuk indikator yang kedua yaitu keterbukaan terhadap pengalaman baru. Pedoman yang pertama yaitu sangat baik, siswa sangat keterbukaan terhadap pengalaman baru. Yang kedua untuk baik, siswa mampu keterbukaan terhadap pengalaman baru. Yang ketiga cukup, siswa cukup keterbukaan terhadap pengalaman baru. Yang keempat kurang, siswa kurang menguasai keterbukaan terhadap pengalaman baru. Dan yang kelima, sangat kurang, siswa tidak menguasai keterbukaan terhadap pengalaman baru. Untuk yang indikator yang ketiga, yaitu mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau pertanyaan mandiri dalam belajar kimia. Untuk pedoman yang pertama, sangat baik, siswa sangat baik dalam mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau pertanyaan mandiri dalam belajar kimia. Yang kedua, untuk baik, siswa mampu dalam mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau pertanyaan mandiri dalam belajar kimia. Untuk yang ketiga, yaitu cukup, siswa cukup mampu dalam mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau pertanyaan mandiri dalam belajar kimia. Dan yang keempat yaitu kurang, siswa kurang mampu dalam mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau pertanyaan mandiri dalam belajar kimia. Dan untuk yang sangat kurang, siswa tidak mampu dalam mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau pertanyaan mandiri dalam belajar kimia. Selanjutnya yaitu indikator mencetuskan. Mohon maaf, untuk yang keempat yaitu indikator kepercayaan terhadap gagasan sendiri. Untuk pedoman yang pertama sangat bagus, siswa sangat memiliki kepercayaan terhadap gagasan sendiri. Untuk baik, siswa baik dalam kepercayaan terhadap gagasan sendiri. Untuk cukup, siswa cukup baik dalam kepercayaan terhadap gagasan sendiri. Untuk pedoman yang keempat yaitu siswa kurang baik dalam kepercayaan terhadap gagasan sendiri. Dan untuk yang sangat kurang, siswa tidak memiliki kepercayaan terhadap gagasan sendiri. Dan untuk indikator yang terakhir yaitu mempunyai kemauan yang keras dalam menyelesaikan soal-soal kimia. Untuk pedoman yang pertama yaitu sangat baik, siswa sangat mempunyai kemauan yang keras dalam menyelesaikan soal-soal kimia. Dan yang kedua, baik, siswa mempunyai kemauan yang keras dalam menyelesaikan soal-soal kimia. Dan untuk yang cukup, siswa cukup mempunyai kemauan yang keras dalam menyelesaikan soal-soal kimia. Dan untuk yang kurang, siswa kurang mempunyai kemauan yang keras dalam menyelesaikan soal-soal kimia. Dan yang terakhir yaitu pedoman sangat kurang, siswa tidak mempunyai kemauan yang keras dalam menyelesaikan soal-soal kimia. Sekian yang dapat saya
sampaikan, saya jabarkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi itulah penjelasan tentang instrumen dan rubrik. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.